Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayati Rizky, NIM 2619115, kelas Teknologi Pendidikan C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenal hari yang dijanjikan, mata pelajaran akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai materi dari mengenal hari yang dijanjikan. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Terjadinya hari akhir diawali dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Di antara tanda-tanda umum hari kiamat adalah benda keras dapat berbicara, ilmu agama dicabut, laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Orang kaya diagung-agungkan dan ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Sedangkan tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabbah, matahari terbit dari arah terbenamnya kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi, dan hikmah beriman kepada hari akhir adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Allah yang Maha Kuasa, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, dan terdorong untuk menghindari perbuatan tercela. Dari video ini akan menjelaskan mengenai poin-poin materi. Yang pertama ada pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua ada nama-nama hari akhir. Yang ketiga tanda-tanda umum dan khusus hari akhir. Yang keempat hikmah iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir contoh perilaku akhlak mulia sebagai manifestasi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Saya akan menjelaskan poin pertama dari materi mengenal hari yang dijanjikan, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal di akhirat akan menanti. Setelah itu, manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Dalam Quran ayat 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa amal sekecil apapun akan ikut diperhitungkan. Dari ayat tersebut mempunyai arti, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Selanjutnya adalah materi yang kedua, nama-nama hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Yang kedua Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau hari keruntuhan. Yang ketiga ada Yaumul Qari'ah, yaitu hari keributan. Yang keempat Yaumul Haqqah, yaitu hari kepastian. Yang kelima Yaumul Akhir, yaitu hari akhir. Yang keenam Yaumul Asir, yaitu hari sulit. Yang ketujuh Yaumul Ba'as, yaitu hari kebangkitan. Yang kedelapan Yaumul Tanat, yaitu hari panggilan. Yang kesembilan Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang kesepuluh Yaumul Jama', yaitu hari pengumpulan. Yang kesebelas Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Yang selanjutnya yang ke-12 Yaumuddin, yaitu hari keputusan. Yang ke-13 Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Yang ke-14 Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Dan yang terakhir Yaumul Hasroh, yaitu hari penyesalan. Di sini saya akan menjelaskan juga macam-macam kiamat, yaitu kiamat ini terdiri dari dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini ciri-cirinya yaitu rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Contohnya peristiwa seperti gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, dan lain-lain.
Sedangkan kiamat kubro ini hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Selanjutnya adalah poin materi yang ketiga, yaitu mengenai tanda-tanda umum kiamat. Tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda sukro atau tanda-tanda kiamat sudah dekat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tanda-tanda sukro tentang datangnya kiamat sudah dekat diantaranya adalah yang pertama, banyak wanita telah melahirkan tuannya. Yang kedua, banyak pengembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan sehingga meluasnya kebodohan. Yang keempat, banyaknya minuman khamr dan persinahan terjadi secara terang-terangan. Yang kelima, pendeknya waktu, artinya orang merasakan betapa cepatnya waktu ini berjalan. Yang keenam, berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. Dan yang ketujuh, banyaknya pembunuhan, orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi. Yang kedelapan, amanah banyak disia-siakan. Yang kesembilan, banyak orang yang ingin mati dan lain-lain. Yang kesepuluh, berperangnya orang muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan orang-orang muslim atas mereka. Sedangkan tanda-tanda khusus atau tanda-tanda kiamat kubro, kiamat sudah sangat dekat sekali, yaitu yang pertama keluarnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, yang ketiga Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawon atau lebah, yang keempat matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, yang kelima muncul Ya'juj Ma'juj, yang keenam tidak ada lagi orang yang mau menerima sodaqoh. Poin materi yang selanjutnya yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela, akhlakul masmumah. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Selanjutnya, contoh perilaku akhlak mulia sebagai manifestasi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Yang ketiga, mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Yang keenam, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Terima kasih, itu saja poin-poin dari materi mengenal hari yang dijanjikan atau hari kiamat. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Silahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.